Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Gabriela Tagalung. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Kota Sibolga. Tepatnya saya sedang di bangku kelas 11 pada saat ini. Sebelumnya saya ingin memberikan trigger warning untuk perdebatan kali ini. Siapa tahu ada konten sensitif atau kata-kata yang mengganggu teman-teman sekalian. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. 3 kontribusi saya dalam perdebatan kali ini. Yang pertama ada klarifikasi, yang kedua ada sanggahan, yang ketiga adalah argumentasi. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, perlu Dewan Juri sadari bahwa tim proposisi tidak memberikan setup yang baik agar bisa diikuti parameternya. Tapi kami selaku tim oposisi akan memberikan setup yang baru dan parameter yang baru sehingga perdebatan ini bisa berjalan lebih baik. Yang pertama, bagaimana konsep best friend forever itu sebenarnya terjadi Dewan Juri yang terhormat. Sadari Dewan Juri yang terhormat bahwa best friend forever itu adalah teman atau sahabat yang baik. Please give underline untuk kata baik di sana. Parameter kata baik di sana pada konteks ini bukan merujuk pada kehidupan yang super bodoh yang sehingga memberikan semua diri kita untuk berdedikasi untuk ke teman kita sendiri. Tapi bagaimana pada akhirnya kamu memberikan loyalitas kepada temanmu, menunjukkan loyalitas kepada temanmu. Tim proposisi bilang bahwa loyalitas itu harus mendukung dan membela temanmu dalam keadaan susah atau senang, salah atau benar. Kemudian menjadikannya untuk tempat berbagi masalah. Faktanya Dewan Juri yang terhormat, saya selaku manusia individu juga yang memiliki teman atau best friend forever ini tidak menjadikan teman saya menjadi orang seperti itu. Saya tidak berbagi setiap masalah saya sehingga saya selalu curhat yang bikin orang muak berteman sama saya. Saya bukan manusia yang somebody's pleasure Dewan Juri yang terhormat. Saya tidak perlu dikasihani pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Saya bisa kok memecahkan masalah saya sendiri. Lagian gak ada satupun manusia di dunia ini yang mau diperdayakan secara cuma-cuma pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka mau jadi best friend forever sebenarnya karena mereka saling membutuhkan. Si A membutuhkan si B ketika ada satu permasalahan yang seperti ini. Si B membutuhkan si A ketika ada C pada akhirnya. Nah, banyak banget faktor yang membuat mereka saling membutuhkan pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ini tidak bisa dikredit kalau mereka bilang kalau pada akhirnya ini hanya akan menjadi suatu parasit di kehidupan kita yang hanya nyetirin hidup kita. Nggak bisa Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya kita juga sebagai individu membutuhkan teman kok Dewan Juri yang terhormat. Karena kita adalah makhluk sosial, bukan manusia antisosial yang bisa berdiri sendiri dengan kaki kita. Kita tetap membutuhkan orang lain di kehidupan kita. Masuk kepada sanggahan yang kedua, tim proposisi bilang kalau teman yang baik itu harus membantu dan membela temannya dalam kondisi apapun. Faktanya Dewan Juri yang terhormat, kalau kita cerita tentang bela-membela, kalau kamu tetap membela teman kamu ketika temanmu salah, kamu adalah teman yang munafik, bukan teman yang baik Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena teman yang baik yang sebenarnya adalah ialah yang bisa memberikan suatu impact yang positif atau menjadikan individu temannya itu menjadi orang yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat, mengarahkan ke arah yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat, bukan menjadi manusia munafik yang pada akhirnya cuma ngasih pendapat iya aja walau itu udah salah sekalipun Dewan Juri yang terhormat. Jadi itu nggak bisa dikredit Dewan Juri yang terhormat pada akhirnya kalau kita harus membela teman kita di segala kondisi apapun yang sama pada akhirnya. Nggak bisa Dewan Juri yang terhormat. Kedua, sanggahan yang kedua, kata arbiter. Berulang kali sepertinya tim proposisi menyatakan kata arbiter. Saya nggak tahu parameter kata arbiter ini muncul dari mana. Yang pada akhirnya sebenarnya kata arbiter ini kayaknya merujuk kepada teman yang pada akhirnya hanya menghakimi kita kayak penyelesaian sengketa tanah. Enggak, teman itu enggak harus menghakimi kita. Pertanyaan gini Dewan Juri terhormat, siapa yang mau menghakimi temannya sendiri? Enggak ada toh, enggak ada teman yang mau menghakimi orang lain gitu. Bahkan kita yang bukan temannya sekalipun pun enggak ada hak untuk menghakimi orang lain. Kita enggak Tuhan Dewan Juri yang terhormat. Jadi kita enggak ada hak untuk menghakimi orang lain. Tapi tim proposisi bilang kalau sifat arbiter itu muncul ketika ada permasalahan dalam hidup kita. Terus BFF kita tuh bakal kasih pendapat. Itu bukanlah sifat arbiter kayaknya Dewan Juri yang terhormat, melainkan bentuk loyalitas yang diberikan oleh teman kita itu. Toh terserah sama kita juga kan mau ikut pendapat dia atau enggak. Lagian kalau kamu manusia yang gak bisa dikritik atau diberikan pendapat, toh kamu bisa pindah ke hutan dan jadi manusia yang antisosial aja, gak perlu kok berteman. Masuk kepada argumentasi yang menjadi alasan kenapa pada akhirnya saya mengglorifikasi, mengiyakan kenapa konsep best friend forever itu penting. Yang pertama, pentingnya dukungan sosial. Ya, manusia itu perlu didukung Dewan Juri yang terhormat. Siapa sih manusia yang gak mau dipuji? Siapa sih manusia yang gak mau didukung pada akhirnya pekerjaannya? Gak ada Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya glorifikasi konsep best friend forever ini mendorong pentingnya hubungan pertemanan. Kenapa? Karena terkadang orang tua kita pun gak bisa kasih dukungan secara moral kan kepada kita. Gak pernah bisa kasih dukungan sosial secara wah banget kan sama kita. Karena terkadang pun kita
malu untuk secara terang-terangan menceritakan apa permasalahan kita kepada orang tua kita. Kalau kita cerita kepada teman sejawat kita atau teman yang seumur dengan kita, pasti lebih nyaman Dewan Juri yang terhormat, karena mungkin saja pun mereka merasakan hal yang sama, sehingga mereka bisa memberikan pendapat mereka untuk memecahkan masalah yang kita alami Dewan Juri yang terhormat. Jadi bukan seperti yang dikatakan tim proposisi, pada akhirnya mereka jadi individu yang arbiter pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumentasi yang kedua. Ini mengajarkan nilai kesetiaan dan kepercayaan. Kenapa pada akhirnya begitu Dewan Juri yang terhormat? Kenapa? Karena ada komitmen di dalamnya. Sehingga komitmen yang kita bentuk itu bisa membangun karakter seseorang, bentuk kepercayaan seseorang kepada kita. Kita perlu kok membentuk kepercayaan seseorang, karena tanpa kepercayaan seseorang kamu nggak akan diperdayakan pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Contoh, kalau kamu masuk ke suatu perusahaan tapi kamu nggak bisa mencuri kepercayaan si bos, kamu nggak akan dipercayakan proyek apapun kan pada akhirnya. Begitu juga dalam hubungan pertemanan, kamu nggak akan diajak kok dalam circle mereka kalau kamu nggak bisa dipercaya atau kamu nggak bisa nunjukin loyalitas kamu pada akhirnya. Nah, dan hubungan pertemanan ini sekalipun Dewan Juri yang terhormat bisa membangun karakter yang lebih baik di sisi kita Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Kita pada akhirnya bisa menghargai orang lain lebih daripada apapun. Yang ketiga, bisa membangun personal branding kita yang lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Kenapa personal branding? Karena personal branding ketika kita bisa nge-treat BFF kita lebih baik, pada akhirnya kamu juga bisa menginspirasi teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu untuk berperilaku positif. Pada akhirnya kamu bisa menonjolkan positive vibes dalam diri kamu. Sehingga pada akhirnya apa Dewan Juri yang terhormat? Orang-orang pasti akan sadar bahwa kamu itu orang yang baik pada akhirnya, orang-orang yang positif pada akhirnya, dan kamu akan diperdayakan lebih lagi. Ini punya keuntungan kok Dewan Juri yang terhormat. Ini enggak cerita diperbudak pada akhirnya, tapi bagaimana pada akhirnya kamu diperdayakan untuk sesuatu hal yang lebih besar, lebih wah pada akhirnya, mungkin di mata perusahaan, pekerjaan, atau pertemanan pada akhirnya. Kamu juga nggak mau kan dicap jadi temen yang culun atau menjadi teman yang nggak guna, nggak toh. Nah, gimana caranya? Pasti dengan membangun suatu hubungan pertemanan seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian memberikan rasa kebersamaan yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial pada akhirnya, sehingga glorifikasi terhadap konsep BFF ini memberikan banyak manfaat positif kepada diri kita sendiri, sehingga saya bangga di tim oposisi dan tim proposisi gugur.